Shalom, selamat sore buat kita semua. Saya Erni Yusnita Silaban, kelas 2C Teologi, NIM 20011856. Saya akan memaparkan tentang katekisasi iman untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pak Remaja dan Dewasa. Salah satu bentuk pelayanan yang penting dalam gereja adalah pembinaan iman bagi warganya. Dan dari antara berbagai bentuk pembinaan gereja, salah satunya adalah katekisasi. Katekisasi merupakan bentuk pembinaan iman dalam gereja yang memiliki latar belakang sejarah sangat kuat dalam tradisi keagamaan orang Israel, dalam Perjanjian Lama, maupun dalam hidup jemaat perdana di dalam Perjanjian Baru. Katekisasi tidak semata-mata melakukan transfer pengetahuan tentang isi Alkitab, melainkan lebih menekankan pada upaya penyampaian pemahaman isi Alkitab dan penerapannya. Katekisasi tidak bermuara pada upaya membentuk kemampuan intelektual tentang isi Alkitab, tetapi ia bermuara pada pembentukan kemampuan praktikal dari peserta katekisasi sebagai penerapan dari isi Alkitab. Oleh karena itu, katekisasi yang dilakukan gereja adalah kegiatan pengajaran yang penting tentang iman, juga merupakan pembentukan pengakuan iman dari peserta katekisasi. Katekisasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah pelajaran. Istilah ini sudah lama dipakai untuk pelajaran yang dipakai kepada siapa saja yang mau menerima dan mengakui iman Kristen. Secara sistematis, ajaran Kristen dilayangkan kepada orang yang disebut katekumen. Dengan mengikuti kateketika, maka umat Kristen akan memahami apa artinya menjadi Kristen. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka menyebut kateketika ke dalam beberapa istilah. Yang pertama, katekein, artinya memberitakan, mengatakan, menjelaskan, memberitahukan, mengajar, memberi pengajaran. Namun, kata yang paling menonjol dipakai yaitu mengajar. Mengajar bukan dalam arti intelektualistis, tetapi dalam arti praktis, yaitu mengajar maupun membimbing orang supaya melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Yang kedua, didaskein. Dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, kata didaskein digunakan sebagai terjemahan dari kata Ibrani untuk mengajar, yaitu mengajar dengan maksud supaya apa yang diajarkan itu yang dipraktikkan. Didaskein bersifat praktis sebab yang paling penting dalam Alkitab adalah pemahaman, penghayatan akan perbuatan-perbuatan penyelamatan Allah. Biasanya dipakai untuk pekerjaan menyampaikan pengetahuan dengan maksud supaya orang yang diajar itu dapat bertindak dengan terampil. Yang ketiga, ginoskein. Arti dari istilah ini adalah mengenal, belajar, mengenal. Dalam dunia pemikiran Yunani, ginoskein terutama bersifat intelektualistis dan dapat berarti mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang nyata, yaitu tertulis dalam Alkitab di Ulangan 11 ayat 2, juga tertulis di Hosea 4 ayat 6, Roma 1 ayat 28, 1 Korintus 10 ayat 5, Galatia 4 ayat 8 sampai 9, dan juga Yohanes 17 ayat 3. Kesimpulannya adalah bahwa kata ginoskein berarti pengetahuan yang manusia peroleh tentang kehendak Allah karena pergaulan yang intim dengan Dia dan yang menyatakan diri dalam suatu hidup yang taat kepadanya. Yang keempat itu ada paiudein. Kata atau istilah ini erat kaitannya dengan kata mendidik. Yang dimaksudkan dengan istilah ini adalah memberi bimbingan kepada anak-anak supaya mereka dapat menempati tempat mereka. Ini tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 16 sampai 17.
dan juga Titus 2 ayat 12. Kesimpulannya ialah dengan istilah lain, mendidik dan membimbing anggota jemaat untuk belajar berjalan di jalan pengudusan dan tetap berada di jalan itu. Yang kelima itu ada mantenain. Kata atau istilah ini punya kaitan erat dengan belajar. Dari arti umum, istilah ini mengidentifikasikan suatu proses rohani di mana orang mencapai sesuatu bagi dirinya untuk perkembangan dirinya. Materi ini tertulis bisa kita lihat dalam Alkitab yang tertulis di dalam Matius 9 ayat 13, Ibrani 5 ayat 7 sampai 8, Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Kesimpulannya ialah bahwa mantanein adalah kata yang mengidentifikasikan sesuatu realitas di mana terdapat suatu persekutuan yang tetap antara murid-murid dan Yesus sebagai Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan yang memanggil mereka untuk mengikutinya dan melakukan apa yang diajarkan. Di sini kita akan melihat pengertian kata ketika menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari John Calvin, mengatakan bahwa kata ketika merupakan suatu pengajaran yang sangat penting dan harus didorong kuat oleh gereja itu sendiri. Di dalam kata ketika ini, gereja wajib membentangkan di hadapan mereka kebenaran dan keindahan iman Kristen tentang panggilan Tuhan. Yang kedua itu ada dari Martin Luther. Ia berpendapat bahwa kata ketika ialah keluarga, orang tua yang berkewajiban mendidik anak-anak mereka menurut firman dan hukum-hukum Allah, dan membimbing mereka pada Kristus, dan harus juga ditugaskan kepada sekolah-sekolah untuk menyebarkan agama Kristen. Berikutnya yaitu tentang jenis-jenis kata ketika. Yang pertama itu ada katekisasi keluarga. Pada umumnya keluarga memang besar nilainya bagi manusia jikalau keluarga kukuh dan sehat. Masyarakat umum pun turut menjadi kukuh dan sehat pula. Keluarga itu suatu persekutuan yang terdiri dari orang-orang yang saling terikat oleh ikatan darah dan perhubungan sosial yang paling rapat. Keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial kasih, dan rohani, dan keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Tujuan kata ketika di keluarga yaitu Allah dan jalan keselamatan itu, maupun mengenai perwujudan kepercayaan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan sendirinya dialami anak-anak kita dalam perhubungan rumah tangga. Dalam kata ketika, keluarga dapat menjadikan anak-anak serupa dengan Kristus. Dengan demikian, pertobatan harus menjadi tujuan utama bagi anak-anak. Mereka tidak dapat bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus jika mereka secara pribadi tidak memutuskan untuk mengikut Kristus. Peranan kata ketika di dalam keluarga yaitu kepala keluarga bertanggung jawab mengajarkan kata ketika kepada keluarganya. Hal ini dapat dilakukan melalui kebaktian keluarga ataupun retreat keluarga. Kepala keluarga harus dapat memimpin keluarganya menjadi keluarga Kristen yang baik dan menjadi teladan dalam hidup dan kehidupannya. Yang kedua itu katekisasi dalam gereja. Katekisasi yang berlangsung dalam gereja berarti kegiatan pengajaran iman yang membimbing seseorang supaya ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Katekisasi tidak semata-mata melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Katekisasi tidak semata-mata melakukan transferan pengetahuan Alkitab, melainkan lebih menekankan pada penyampaian dan juga pemahaman isi Alkitab. Oleh karena itu, katekisasi yang dilakukan gereja adalah kegiatan pengajaran yang penting tentang iman, juga merupakan pembentukan iman dari peserta katekisasi. Ada beberapa peran katekisasi dalam gereja, yaitu yang pertama memimpin seluruh umat gereja selangkah demi selangkah kepada pengenalan yang sempurna mengenai peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam Alkitab dan pengajaran yang diberitakan olehnya. Yang kedua itu
membimbing murid dalam cara menggunakan kebenaran-kebenaran asasi Alkitab itu untuk keselamatan seluruh hidupnya. Yang kedua, mendorong mereka memperhatikan asas-asas dasar Alkitab itu, supaya membina suatu perangai Kristen yang kukuh. Yang selanjutnya, meyakinkan mereka supaya mengakui bahwa kebenaran-kebenaran dan asas-asas itu menunjukkan jalan untuk pemecahan masalah-masalah kesusilaan, sosial, dan politik di dunia ini. Yang ketiga itu katekisasi sekolah. Sekolah dasar disebut juga Bentasebel, di mana anak-anak yang berumur 6 atau 7 tahun diajar membaca dan menghafal nas Torah secara harafiah. Pengajaran diatur menurut umur anak-anak. Ketika anak sudah berumur 10 tahun, anak mulai dengan pengajaran yang sebenarnya. Pada umur 12-13 tahun, mereka diwajibkan untuk menuruti atau melaksanakan seluruh syariat agama Yahudi. Bahan pengajaran terdiri dari pengakuan iman, doa utama, pembacaan Torah, pengajaran tentang arti dari hari-hari raya Yahudi. Berikut merupakan guru yang mengajar di sekolah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu mereka harus anggota dari gereja Herpom, harus mempunyai kelakuan yang baik dan mampu mengajar. Mereka harus menandatangani pengakuan iman gereja Herpom dan katekismus Heidelberg. Harus berjanji bahwa dengan teliti akan mengajar anak-anak untuk dapat melayani Tuhan di segala bidang kehidupan. 2 hari seminggu mereka harus melatih anak-anak untuk menghafal dan memahami dengan baik isi katekismus. Mereka juga harus membawa anak-anak ke ibadah khotbah-khotbah katekismus dan menyelidiki apakah mereka mengerti khotbah-khotbah itu atau tidak. Yang keempat itu ada katekisasi perkawinan. Katekisasi perkawinan adalah pengajaran untuk seorang pria dan wanita untuk dapat membantu mereka menilai hubungan mereka dari aspek pendekatan perkawinan mereka dan memperkenalkan jalan-jalan baru yang bisa membantu mereka membentuk perkawinan yang bahagia dan sukses. Katekisasi perkawinan ini juga menolong tiap pasangan suami istri agar secara bersama mereka menciptakan suatu hubungan di mana keduanya dimungkinkan menemukan dan mengembangkan talenta mereka, dan juga saling berbagi kasih atau saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Kita akan melihat sejarah kateketika gereja. Menurut Abineno, sejarah katekisasi dibagi sebagai berikut, yaitu yang pertama pada zaman Perjanjian Baru. Pada zaman ini, katekisasi gereja masih sangat sederhana. Unsur pengakuan iman misalnya tidak lebih panjang dari pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bimbingan etis dan doa juga penting dalam katekisasi jemaat-jemaat purba. Misalnya bentuk yang tetap dari doa Bapa Kami dalam Matius 6 ayat 9 sampai 15. Yang kedua, pada abad pertama, pada masa ini orang sudah memakai katekismus, yaitu didake atau ajaran ke-12 Rasul. Katekismus ini berasal dari lingkungan orang-orang Kristen Yahudi dan ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Isinya adalah kedua jalan atau hukum untuk hidup orang Kristen. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Dalam abad-abad ini, katekisasi gereja makin lama makin mendangkal. Katekisasi tidak lagi diberikan kepada anak-anak dari keluarga-keluarga Kristen, tetapi hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang berpindah dari agama kafir ke agama Kristen sebagai persiapan untuk menjadi anggota gereja. Dalam abad ke-8 dan ke-9, ketika berita Injil disampaikan kepada bangsa-bangsa Jerman, katekisasi gereja mengalami suatu perubahan. Pada waktu itu dituntut lagi bahwa orang-orang yang mau menerima baptisan harus dipersiapkan dengan baik. Setelah Eropa dikristenkan, pengajaran katekisasi merosot lagi seperti dahulu dan hanya terdiri dari penghafalan, pengakuan iman, dan doa.
pengenalan akan sakramen-sakramen dan upacara-upacaranya, dan pengetahuan akan daftar-daftar dosa. Pengakuan dosa yang makin lama makin besar memainkan peranan. Keempat, zaman reformasi. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther, tokoh utama reformasi, menempelkan ke-95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg, yang dikenal sebagai hari lahirnya reformasi. Kemudian pada tahun 1529, Luther menulis Katekismus Besar dan Katekismus Kecil. Kemudian sejak abad keempat, lama-kelamaan peraturan yang keras dan baik itu sudah mulai dikendorkan, karena agama Kristen telah diizinkan bahkan dianak emaskan oleh kaisar-kaisar, sehingga beribu-ribu orang suka menjadi anggotanya. Di sini selanjutnya kita akan melihat perubahan atau pembaruan yang dibawa oleh reformasi berlangsung di 3 bidang. Yang pertama itu isi katekese. Katekismus pada waktu zaman itu dibandingkan dengan buku-buku katekese dari abad-abad pertengahan nyata dengan jelas bahwa isi katekismus itu jauh lebih baik. Hal itu disebabkan oleh tempat sentral yang diberikan oleh reformasi kepada Alkitab dalam katekese. Yang kedua itu ruang cakup katekese. Ruang cakup katekese pada waktu reformasi jauh lebih luas daripada ruang cakup katekese dalam abad-abad pertengahan. Katekese hanya dibatasi pada orang-orang yang berpindah dari agama kafir ke agama Kristen. Yang ketiga, cara mempelajari bahan katekese. Di bidang ini reformasi berbeda dengan abad pertengahan. Dalam abad-abad pertengahan, katekese umumnya terdiri dari menghafal bahan-bahan katekese tanpa mengetahui artinya. Pada waktu reformasi, hal ini berubah. Para reformator tidak setuju dengan hanya menghafal pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dalam katekismus. Yang selanjutnya, bahan-bahan katekisasi. Yang pertama itu Alkitab. Alkitab merupakan bahan utama dalam pelayanan katekese. Alkitab juga merupakan bahan paling penting bagi gereja-gereja, baik itu di gereja Indonesia maupun di gereja Barat. Alkitab merupakan buku yang besar dan tebal, yang terdiri dari banyak kitab dan surat. Ada beberapa hal penting tentang Alkitab, yaitu Alkitab adalah buku pemberitahuan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam sejarah. Alkitab tidak memuat ide-ide dan pikiran-pikiran manusia yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar diartikan bukan semua perbuatan yang kita baca dalam Alkitab, tetapi hanya perbuatan-perbuatan Allah yang berhubungan dengan karya penciptaan, karya pemeliharaan, karya pembebasan atau penyelamatannya. Susunan Alkitab sebagai buku. Susunan ini mempunyai arti teologis yang penting bagi struktur pemberitaan gereja. Kewibawaan Alkitab, kewibawaan berita yang terdapat di dalamnya. Kewibawaan Alkitab sangat erat terjalin dengan kewibawaan sebagai buku yang memberikan karya penyelamatan Allah. Yang kedua itu pengajaran tentang iman Kristen. Pengajaran tentang iman Kristen berhubungan erat dengan berita Alkitab. Pengajaran itu merupakan rangkuman dogmatis dari apa yang kita baca, baik itu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tujuan kateketika. Adapun yang menjadi tujuan dari kateketika adalah yang pertama, mendidik anak-anak supaya mereka bisa berpartisipasi dalam hidup dan pelayanan gereja pada Allah. Yang kedua itu katekese, pengajaran tentang Allah dan perjanjiannya, pengajaran tentang Yesus Kristus, dan pengajaran tentang pimpinan dan berkat bahwa Roh Kudus memimpin para katekese dalam pelayanan katekese tersebut. Roh Kudus memakai katekese untuk memuliakan Kristus dalam jemaat. Yang ketiga itu supaya anak-anak muda mengenal Allah dalam kehidupan mereka. Yang penting bukan pengenalan yang banyak tentang Alkitab dan gereja,
tetapi tentang pengenalan akan Allah sebagai Allah perjanjian. Yang keempat itu bimbingan bukan saja kepada anak-anak muda, tetapi juga semua anggota jemaat untuk memperlengkapi mereka bagi suatu hidup yang bertanggung jawab di dalam dunia. Yang kelima itu supaya anak-anak muda dapat mengenal Allah dengan begitu rupa, sehingga mereka bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang keenam, pemberian pengetahuan, yaitu hal-hal pokok isi Alkitab, ajaran gereja yang berasal dari Alkitab, garis-garis besar tentang gereja, tentang pelayanan dan sejarahnya. Yang ketujuh, pendidikan anggota-anggota jemaat untuk menyadari tugas mereka di dalam gereja. Yang kedelapan, mendidik anak-anak muda supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertanggung jawab di dalam dunia. Mereka ditempatkan di tengah-tengah dunia sebagai saksi dan pelayan Kristus. Yang kesembilan, penyampaian pengetahuan tentang Allah dari generasi ke generasi. Keselamatan kepada kita harus disampaikan kepada semua orang dari generasi ke generasi, sehingga katekese mempunyai peranan penting. Tugas kateketika. Tugas merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan atau dikerjakan setiap orang. Adapun tugas dari kateketika yaitu yang pertama mewartakan kabar Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil Kristus agar orang lain mengenal Kristus dan datang mengikut Dia. Dalam hal mengikut Yesus, Abineno mengatakan bahwa bersaksi demi Kristus adalah pelayanan yang sukar dan meminta penderitaan. Yang selanjutnya menyuburkan dan membangkitkan pertobatan, mengajak, membantu, dan mengantar seseorang untuk mengenal kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus ia akan masuk ke persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, membimbing umat beriman untuk memahami Kristus. Mereka dibawa kepada Yesus Kristus dan respon mereka terhadap kerajaan Allah serta mengenal sejarah keselamatan yang telah diberitakan Yesus Kristus. Yang keempat, membantu serta membina pendewasaan iman umat. Kemandirian dan kedewasaan merupakan tanggung jawab seseorang secara pribadi, akan tetapi tidak terlepas dari kebersamaan gerejawi. Sikap yang demikian tidak akan mudah terpengaruh dengan pihak lain. Ia akan sadar bahwa ia dipanggil untuk memenuhi amanat Tuhan dalam persekutuan gereja. Yang terlibat dalam katekisasi yaitu yang pertama, majelis jemaat. Majelis jemaat bertanggung jawab atas pelaksanaan katekisasi. Tugas majelis jemaat adalah katekisasi sebagai berikut. Yang pertama, menunjuk pemimpin katekisasi. Yang kedua, menyiapkan rencana katekisasi tahunan. Yang ketiga, membangunkan orang tua tentang katekisasi melalui warta jemaat, supaya mereka menyuruh anak-anaknya untuk mengikuti katekisasi. Yang selanjutnya, mengusahakan agar orang tua terlibat dalam katekisasi, yaitu mengadakan percakapan dengan peserta katekisasi. Selanjutnya, mengawasi supaya tugas dan panggilan peserta katekisasi sebagai saksi-saksi dan pelayan-pelayan Kristus di dalam dunia. Yang selanjutnya, menerima peserta katekisasi sesudah suatu percakapan pastoral dengan mereka untuk diteguhkan menjadi anggota sidi. Yang kedua itu pemimpin katekisasi. Yang menjadi pemimpin katekisasi kebanyakan adalah pendeta. Namun dalam praktiknya pelaksanaan tidak terlalu maksimal karena pendeta sangat sibuk dalam tugas dan pelayanannya. Pendeta umumnya hanya mempunyai pengetahuan teologis. Mereka kurang dalam bidang pedagogis, didaktik, psikologis, dan lain-lain. Tugas-tugas pemimpin katekisasi yaitu menyusun rencana katekisasi tahunan, mempersiapkan katekisasi atau bahan dengan baik, menilai materi yang telah diajarkan, mengadakan percakapan dengan peserta katekisasi, khususnya tentang hal-hal yang tidak dapat mereka cerna atau sulit mereka pahami, mengadakan pertemuan dengan para orang tua dan majelis jemaat, mengadakan
kunjungan ke rumah-rumah para orang tua untuk membicarakan keadaan anak-anak mereka yang sedang mengikuti katekisasi. Yang ketiga itu ada orang tua. Pada waktu orang tua menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, mereka berjanji untuk mendidik anak-anak mereka dalam iman kepada Yesus Kristus dan membina mereka dalam ibadah dan pengajaran gereja. Dalam hal ini, tugas orang tua adalah bukan hanya menyuruh anak-anak mereka untuk mengikuti katekisasi, tetapi lebih daripada itu, yaitu turut mengambil bagian yang aktif dalam pelayanan itu. Tugas-tugas orang tua yaitu yang pertama membicarakan partisipasi mereka sebagai orang tua dalam pelayanan katekisasi dengan majelis jemaat dan pemimpin-pemimpin katekisasi. Yang kedua, mengadakan percakapan dengan pemimpin katekisasi tentang keadaan anak-anak yang mengikuti katekisasi. Yang ketiga, mengadakan percakapan dengan anak-anak mereka tentang katekisasi yang sedang mereka ikuti. Peserta katekisasi. Peserta katekisasi adalah umumnya terdiri dari anak-anak muda yang bukan saja secara lahiriah, tetapi yang juga secara rohaniah banyak memperlihatkan perbedaan, yaitu seperti perbedaan motivasi, perbedaan umur, perbedaan pendidikan. Perbedaan maksud dengan tujuan, ada yang datang untuk mendalami pengetahuan tentang soal-soal rohani. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, pendidik diharuskan untuk mampu memahami setiap peserta katekisasi, sehingga dia bisa mempersiapkan materi dengan baik. Metode-metode katekisasi. Metode-metode yang ditawarkan dalam pelaksanaan katekisasi pada umumnya yaitu yang pertama, metode observasi dilakukan oleh pendeta, di mana pendeta melakukan pendekatan secara langsung untuk mengetahui bagaimana kondisi keimanan calon peserta. Yang kedua, metode naratif, yaitu penyajian cerita pengalaman yang bisa disertai petunjuk gambar agar mudah dimengerti yang diambil dari teks kitab suci, sanjak, lagu, cerita pengalaman pribadi, cerita film, dan drama. Yang ketiga, metode ceramah diperuntukkan bagi peserta yang berpendidikan tinggi, disertai tanya jawab, diskusi, dan penjelasan. Yang keempat, metode dramatisasi untuk umum, yaitu semua usia. Yang kelima, metode CBSA, cara belajar siswa aktif, peserta membaca, merenung, dan menuliskan isi perenungan, menggambar dan menjelaskannya. Yang keenam itu metode sharing 7 langkah, mengajak peserta melihat kenyataan hidup, mendalami pengalaman tersebut dengan pertanyaan yang objektif, menganalisa akar permasalahan, mencari refleksi atas nilai-nilai iman dari pengalaman tersebut yang disesuaikan dengan teks suci. Yang dapat saya ambil dari pemaparan di atas, yaitu saya menyimpulkan bahwa katekisasi adalah suatu proses yang sangat menolong warga gereja dalam bertumbuh dan juga merupakan suatu langkah awal dalam menghadapi kehidupan utuh sebagai Kristen yang telah diperlengkapi dengan pemahaman iman Kristen. Dalam perkembangannya pada masa sekarang ini, katekisasi dilakukan dalam mempersiapkan seseorang yang muda secara rohani dalam menghadapi sisi. Katekisasi juga dibagi dalam berbagai ruang lingkup sesuai kebutuhan warga jemaat. Namun pada dasarnya katekisasi bertujuan mendewasakan iman jemaat sehingga jemaat semakin bertumbuh dalam iman dan juga semakin mengerti tentang pemahaman iman Kristen yang benar. Para pelayan katekisasi juga haruslah yang benar-benar paham tentang kebenaran, sehingga ketika bertindak sebagai pengajar dan pembimbing dapat mengajarkan sesuai dengan pengajaran Alkitab, sehingga tidak ada orang yang mengikuti katekisasi yang bertumbuh ke arah yang salah, tetapi mereka mengikuti pengajaran katekisasi untuk bertumbuh ke jalan yang lebih benar, yaitu pertumbuhan yang alkitabiah. Demikianlah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih.